latihan 4. Oh, mungkin ada yang masih tertulis latihan 5 ya, nggak apa-apa lah. Karena memang tahun lalu ini di pertemuan kelima, sekarang dimajukan di pertemuan keempat. Nggak apa-apa lah, itu namanya sekedar nama, yang penting barangnya sama. Oke, saudara-saudara, ini ada beberapa PowerPoint di sheet berikutnya. Ini adalah PowerPoint yang saya letakkan di Excel supaya saya nggak berganti-ganti share screen. Maksud saya seperti itu. Kalau saya letakkan di PowerPoint, maka dia akan repot ya, bolak-balik ganti share screen. Maka sekarang ini adalah oke. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah saya ceritakan sedikit. Impor data ini khusus untuk 2019, Office 2019, dan Office 365. Ada 6 orang di sini. Aan Afariandi, Pandu Zain, Retno Pujianti, sedangkan 365, Ahmad Ilyas, Ramadan, M. Rapi Bakri, dan Raisa Fahrani. 6 orang ini istimewa ya. Dia memakai Office terbaru. Office terbaru itu impornya gampang banget. Begitu udah impor langsung klik masuk semuanya. Tapi dia punya masalah ya. Untuk 6 orang ini punya masalah ketika saudara mempergunakan fasilitas terbaru impor dan datanya ternyata nanti memakai judul Vicwitz, maka saudara akan memulai trouble. Dan kami dosen-dosen sepakat semuanya, Dosko juga sudah menginstruksikan, mengajari saudara bukan dengan model 2019 dan 365, bukan. Mengajari anak-anak dengan model yang 2007 apa 2000 office lainnya ya. 2007, 2010, 2013 dan 2016. Office itu masih gaya kuno, kita sebut klasik, istilah kita klasik ya. Ketika dia impor data dengan gaya klasik. Oleh karena itu, buat 6 orang ini nanti di ujung saya akan pertontonkan bagaimana mudahnya saudara mengimpor data ya. Bagaimana mudahnya dua Office 2019 dan 3. Tapi sekarang coba pelajari yang klasik dulu. Oke, pertama seperti itu. Oke, yang kedua kita masuk khusus buat 6 orang tadi. Dan lainnya boleh ngikuti. Tolong klik file yang di paling kiri itu ada file. Pojok kiri atas ya, saya ulangi, pojok kiri atas ada file, semuanya mengikuti. Ini kita setting dulu. Mudah-mudahan punya saudara ada seperti ini. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Setelah file, kita kemudian paling bawah ada more. Paling bawah ada more. Mudah-mudahan yang buat 6 orang itu sama, dan mudah-mudahan yang lainnya juga sama ya, mudah-mudahan. More option. Oke, layarnya muncul layar seperti ini, mudah-mudahan sama ya, muncul layar bantu saya. Oke, kemudian di sebelah kiri ada general, formulas, data, proving, dan lain-lain. Saya klik data. Kita akan mengimpor data. Oke, kemudian saudara balik sebelah kanan, itu ada 7 kotak kosong. Tolong dicentrang from text, dan di sebelah kanannya from data connection wizard. Dicontreng 2 saja. Kalau nanti saudara memerlukan data-data lainnya ketika sudah kerja, saudara boleh conteng yang lainnya. Sekarang kita belajar hanya dari teks, dari inputnya dari teks, ya, dan dari wizard. Oke, klik OK. Oke, saya tanya sekarang, 6 orang tadi, salah satu dan menjawab, apakah betul settingan saya Anda ngikuti, betul urutannya, ada terjadi di komputer saudara,
Silakan, Aan. Aan muncul wajahnya di sini. Iya Pak, sudah saya ikuti dan sudah cocok. Oke, makasih. Dan yang lainnya yang 2007. Yang 2007 siapa nih? 2007 Bima, Serina. Iya Pak. Bapak. Ada nggak gitunya? Saya kemarin sudah upgrade ke 2010, tapi yang bagian datanya nggak ada Pak. Bagian data nggak ada? Nggak ada. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang apa? Yang lainnya nggak apa-apa. Hanya saya ingin menuntun 6 orang ini muncul menu klasiknya gitu tadi ya. Oh. Agar 6 orang ini menu klasiknya muncul. Sedangkan yang lainnya pasti muncul, pasti menu klasik gitu maksud saya. Ya, khusus buat 6 orang ini ketika dia klik nanti dia munculnya yang terbaru, nggak ada menu klasik. Sehingga tadi itu membantu si 6 orang ini agar muncul klasiknya. Gitu ya, bukannya apa-apa. Oke, saya tidak tanya yang lainnya. Silakan yang kita lanjut saja ya, kita lanjut saja. Oke, sheet awal. Jadi ketika nanti saudara impor, ini saya PowerPoint-nya dulu ya, PowerPoint. Saudara akan ketemu data yang dipertontonkan oleh Excel. Saudara mulai milih filenya dan kemudian seperti ini. Oh, datanya dipertontonkan. Terus kemudian saudara akan ada step 1 sampai 3. Sebentar, saya pindahin dulu ini ke atas. Nah, step 1 of 3 ada wizard seperti ini dan ada delimited sama fixed width. Biasanya sudah ditebak oleh Excel itu pemisah data, pemisah kolom itu dari data teks tadi delimited. Delimited ada tanda-tanda baca yang memisahkan. Atau tidak ada tanda baca tapi lebarnya pasti. Nah, 2 kemungkinan seperti itu. Dan Excel bisa nebak langsung. Itu step 1. Terus kemudian step 2. Step 2-nya kita memilih apa sih pemisahnya tadi. Ada tab, semikolon, koma, space, atau lain-lainnya. Begitu kita pilih, maka akan muncul garis-garis. Ya. Ketiga, baru kita menentukan kolom-kolom itu, setiap kolom itu general atau angka, teks, atau tanggal, atau tidak perlu diimpor. Ya. Nah, itu model yang pertama, delimited. Kemudian fixed width. Kalau fixed width ini mirip tetapi agak berbeda karena nggak ada pemisahnya, tetapi datanya itu garisnya jelas ya, kolom-kolomnya jelas gitu. Maka akan ditebak oleh Excel fixed width. Kemudian step 2-nya kita harus menentukan batas-batasnya dulu karena tidak ada jelas batasnya. Kita yang menentukan batas-batasnya, nanti kita praktek. Terus kemudian kita menentukan jenis-jenis kolom tadi ya, jenis-jenis kolom kali. Terus kemudian baru terakhir kalau ada judul-judulnya banyak, kita akan membuang judul. Itu agenda kita hari ini. Oke, sheet 1. Silakan tambahkan sheet baru. Sheet kosong di paling kanan. Sheet kosong ya. Udah? Mulai. Kita mulai impor data pertama. Silakan letakkan di paling atas. Paling atas, A1, paling atas saja kursornya. Mulai. Data. Klik data ya di atas. Get data. Ya, get data. Kalau saudara yang baru, yang 6 orang ini, legacy wizard. Kalau nggak ada yang lainnya, sahabatnya from file. Saudara yang from file. Tapi yang buat 6 orang ini, legacy wizard. Ya. From text. From text. Ya, sekarang saudara ditunjukkan filenya mana, kata si Excel. Oke, kita menuju file yang saudara mau impor. Silakan, yang tahu tempatnya adalah saudara sendiri. Ya, yang tahu tempatnya adalah saudara sendiri. Saya dalam sekali tempatnya nih, 608, iya. Yes.
Jadi yang pertama adalah koma delimited ya, data 1 koma delimited. Artinya data ini dipisahkan dengan koma. Oke, klik kemudian import. Yes, munculnya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, berarti Anda sudah pakai wizard yang modern. Ini klasik. Mohon angkat tangan yang masih salah, yang memakai modern. Kalau saudara munculnya seperti ini, berarti saudara memakai yang klasik. Nggak ada yang modern? Yang 6 orang itu tadi? Klasik? Oke. Klasik, Pak. Hah? Kenapa? Siapa yang ngomong barusan? Raisa ya? Oh, klasik, Pak. Saya bilang sama, Pak. Oke. Oke, Raisa di itu ya. Oke, makasih Raisa. Lihat di sana delimited itu di apa namanya, di pentolnya hidup ya, contrengannya hidup. Artinya adalah si Excel menebak ini file ini adalah delimited. Biasanya benar, 95% benar, 98 atau mungkin naik. Saya belum pernah menemukan kesalahan, tapi nggak bisa saya jamin 100% benar, saya nggak bisa menjamin, itu bukan buatan saya gitu ya. Oke, kemudian di bawah itu adalah datanya, dipamerin ini data ini ya, supaya kita nggak salah impor, supaya nggak kita salah impor ya, ini bla 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 ini. Oke, next ya. Tadi pemisahnya apa? Koma ya, pemisahnya koma. Sebenarnya saudara lihat ini, ada koma terus ya pemisahnya. Jadi pemisahan adalah koma. Silakan saudara contreng koma. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dicontreng dia berubah menjadi kolom. Pemisah ya, dipisah kolomnya. Kalau tab itu tadi bermanfaat? Enggak ada manfaatnya tab, hanya koma. Oke, komanya saja dibentuk ya, seperti itu. Dan sekarang sudah jelas, ciri khas Excel adalah kolom. Ini sudah masuk. Tahap 2-nya udah oke. Next, tahap 3. Tahap 3 adalah mendefinisikan setiap kolom. Hati-hati dengan definisi. Saudara salah definisi, kacau. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Harus impor ulang ya kalau salah definisi. Oke, yang kolom pertama. Kolom pertama ya, pilihannya adalah general, text, date atau tidak diimpor. Skip, buang saja gitu. General adalah angka, ciri khas Excel adalah angka-angka ya, angka-angka bisa dihitung. Si Excel bilang general. Teks adalah sesuatu yang tidak perlu dihitung karena itu uraian. Tanggal, saudara sudah belajar tanggal kemarin ya. Hati-hati dengan bentuk tanggalnya. DMY, date, month, year, MDY, segala macam ini variasinya ada 6 variasi. Oke, yang pertama, teks. Ya, kolom pertama teks. Kenapa? Ya ini kode ya. Kode, nomor bukti, nama itu. Yang kedua, tanggal, date. Nah, berhati-hati dengan tanggal. Kita perhatikan di sini ada 3 komponen, ada tahun, tahunnya jelas. Tapi 1113 itu apa? Tanggal bulan atau bulan tanggal. Kita cek ke bawah sampai benar-benar yakin. Begitu angka 13, nah kita harus yakin bahwasanya yang di tengah itu adalah tanggal, tidak mungkin bulan, ya. Maka proporsinya adalah MDY. Hati-hati yang terbalik. Begitu terbalik, maka akan hancur data saudara. Dan komputer tetap nyimpan, tetapi nanti ada yang error, ada yang tanggalnya bulannya 13, maka dia dianggap teks ya, dianggap teks. Bukannya angka yang disimpan seperti kemarin kita belajar tanggal. Oke, MDY. Yang ketiga, kolom ketiga, tentunya teks. Semuanya sepakat ini. Oke, kolom keempat dan kolom kelima itu pasti general. Oke, tolong perhatikan saudara-saudara.
General yang ada di sini, itu koma sebagai pemisahnya. Pemisah ribuannya itu pakai koma. Apakah komputer saudara di set Indonesia? Kalau saudara di set Indonesia, maka saudara pemisahnya adalah titik. Jadi sebaiknya kita sesuaikan ya, supaya kita yakin pemisahnya adalah koma. Oke. Setting use recognition number. Decimal separator. Apa itu? Data input itu. Titik ya. Thousand separator. Koma ya. Iya, inputnya kan seperti itu. Jadi kita akui bahwasanya terbalik itu tadi ya. Oke. Demikian juga yang berikutnya, advance. Atau mau disalahkan saja yang berikutnya, silakan kita coba salahkan. Kita coba salah. Yang kedua, biarkan. Yang pertama, kita setting ya. Nggak apa-apa. Kita belajar. Oke. Selesai. Stepnya finish. Letakkan di mana, kata komputer. Apakah letakkan di A1? Iya. Oke. Yes, masuk. Oh, ini sudah semuanya ya? Wah, benar ya ternyata ya. Tadi berlaku untuk semuanya rupanya, bukan hanya berlaku untuk D. Oke, yang pertama adalah sekarang saudara yakinkan dulu, karena saudara harus yakin seyakin-yakinnya ini sudah benar. Kita cek, apakah ini numerik? Kolom D ini sama dengan is number D2 itu. True. Kemudian di E sama dengan is number. Ini untuk ngecek, silakan. Ini E2. True. Oke, dua-duanya sudah number. Kalau dia koma ya, 24 itu adalah teks. Karena nggak ada di bahasa Indonesia pemisah ribuan itu memakai koma, maka dia dianggap bukan angka ya, dianggap teks. Oke, terus saudara boleh ngecek ke bawah, nanti di double klik seperti ini. Double klik seperti ini untuk menemukan kesalahan. Kalau saudara ingin menemukan kesalahan, saya langsung ya, misalkan ini adalah tes 1, kasih judul tes 2. Oke, apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan adalah sekarang melakukan filter ya, filter. F dan G itu difilter. Pernah dengar filter? Saya harapkan filter tahu tempatnya filter, difilter. Pak, kalau saudara langsung nggak usah diblok, saya filter semuanya, boleh nggak? Boleh aja. Misalkan ya, filternya saya matikan. Oke, saya matikan dulu. Filter itu kalau sudah nggak dipakai, dimatikan ya, Mas, karena dia akan memberatkan RAM kita. Misalkan saudara mau blok semuanya, filter gitu ya. Maka dia akan hidup filternya di semua kolom. Ya, tuh lihat. Segitiga terbalik itu artinya adalah filternya hidup. Nggak apa-apa mau hidup. Yang penting kita pakai cuman kolom F dan G. Oke, kita cek di situ. Lihat select all. Ada false, ada true. Jadi ada kolom, ada data yang salah. Oke, kita munculkan yang false. Nah, ini. Jadi ada penjualan yang kosong. Salah nggak ini? Ya, kita lihat dulu nanti ya. Tapi yang jelas dia di baris 686, 689, 698, 704, 706. Saudara bisa periksa nanti. Tapi yang jelas dianggap spasi. Penjualan dianggap spasi dan itu bukan number. Oke. Selesai ya, nanti kita cari, tapi yang jelas saudara sudah menemukan. Ya, kembalikan. Sekarang yang kedua. Yang false. Jangan-jangan dia juga ya, jangan-jangan. Oke. Ya, dia juga ya, dia juga.
Ya, oke, netralisir. Jadi contohlah di 686 ya. Kita cek. Oh, ini dulu tadi dinetralisir. Select all. Oke. 686. Oke, cek aja di baris ke 686. Mana tadi? Ini ya. Nah, itu. Memang datanya spasi-spasi. Oke, saudara bisa melihat ada penjualan spasi. Kembali, saya menjawab suatu pertanyaan dari tetangga sebelah. Kenapa sih Pak data itu ada yang salah gitu ya? Kenapa mesti diaudit? Oh, pertanyaannya memang, aduh, Pak, kenapa data itu mesti diaudit? Gitu. Pertanyaannya, iya karena kita nggak bisa percaya semuanya dia zero error, zero kesalahan. Makanya ada fungsi, ada tugas, orang berbagi tugas yang tugasnya memeriksa gitu. Makanya ada auditor karena nggak semuanya itu benar gitu. Kan komputer, Pak. Nah, saudara percaya sama komputer 100%. Ini sama dengan pertanyaan saya untuk KTTA ya. Saya membimbing KTTA di informasi SIA, di SIA, saya katakan kepada mahasiswa saya, saudara kan memeriksa SIA, nulis tentang SIA. Saudara jangan percaya bahwasanya SIA itu 100% zero error. Enggak. SIA itu adalah alat. Dan alat itu bisa saja menghasilkan sesuatu yang salah. Loh kok bisa, Pak? Iya, karena yang mengendalikan SIA, yang mengendalikan komputer itu manusia. Dan manusianya itu kalau mau jahat, ya, ini benda mati loh SIA itu. Kalau orangnya mau jahat, bisa nggak ngutak-ngatik ini? Bisa dong ya. Ingat nggak pepatah the man behind the gun? Bukan the gun-nya kelapa muda ya, bukan. The man behind the gun. Ya, artinya senjatanya otomatis, tetapi kalau orang penembak jitunya ini bodoh, maka nggak akan kena. Kenanya pohon kelapa ke atas, kenanya ke tanah, gitu, bukan kena musuh. Atau justru berbalik kena temannya, atau kena dirinya sendiri. Karena the man behind the gun-nya itu bodoh. Gitu. Atau jahat, yang harus nembak musuh, nembak teman. Jahat, bodoh dan jahat, tapi nggak kena sasaran aja. Oke ya, seperti itu. Intinya kita harus periksa. Dan ini pembuktian, hanya sekedar pembuktian, bahwasanya ada data loh yang salah. Terus diapain Pak? Ya kita laporkan nanti. Hak dan tugas saudara hanya melaporkan, bukan untuk membetulkan ini. Bukan untuk step kedua, kalau saudara ditugaskan untuk membetulkan, baru laksanakan. Kalau nggak ditugaskan, nggak perlu. Ya, yang penting adalah mencari yang salah. Oke, saya sudah sampai impor yang pertama. Saya pindahin dulu nih foto saudara ini supaya agak ke kanan. Seperti tadi. Yes. Kemudian tanggal. Ini tanggal saya letakkan di tengah. Tanggalnya munculnya seperti ini. Saudara ingin ubah. Nggak enak ini, Pak, saya ingin ubah, Pak. Silakan, terserah mau saudara ubah seperti apa. Cara mudah di daerah general ini. Di daerah general ini ada ya. Klik long date gitu. Long date. Nah, seperti ini. Saudara mau bentuknya seperti ini, ada hari. Itu nggak apa-apa, nggak dirubah nggak apa-apa. Itu tampilan, just tampilan, hanya tampilan. Isi di dalamnya itu tidak berubah. Isi di dalamnya tetap. Ganti yang lainnya seperti tadi, ya. Format cell yang kemarin ya, format cell. Custom. Terus type-nya adalah DD MMYY seperti kata kemarin ya, DD minus MMM minus YYYY. Oke. Nah, ini adalah tampilan saya yang
Favorit saya seperti ini, pendek, sedikit, tapi ada bulannya 3 angka saja. Itu favorit saya. Mungkin orang lain kurang ya, tapi it's okay. Itu hanya just tampilan, hanya sekedar tampilan. Nah, di dalamnya ada angka, Julian date yang oke ya, selesai. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke file kedua ketiga? Cepat nanti ya, file kedua ketiga tuh cepat. Ini pondasinya. Pak, izin nanya, Pak. Oke, siapa nih? Aan, Pak. Oke, nomor 1 Aan. Saya ada perbedaan dengan yang Bapak, Pak. Kenapa? Yang Bapak kan true semua. Kok yang saya malah false? False semua? Iya. Iya, tadi An, kamu pakai koma di sini atau memang kamu masih bahasa Inggris? Masih bahasa Inggris, tapi kemudian kamu ubah tadi ketika impor kan datanya harusnya sudah benar kan gitu, tapi kamu setting tadi koma jadi titik gitu loh. Ya. Paham kan? Iya. Berarti karena saya masih bahasa Inggris gitu, Pak. Oke. Cara ngerubahnya ke bahasa Indonesia tahu nggak, An? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke. Semuanya saudara-saudara, saya ajari bagaimana men-setting komputer kita menjadi bahasa Indonesia. Saya kalau salah dari awal sudah cerita deh. Nanti kalian kalau masih bahasa Inggris, nanti kalian akan kerepotan. Karena apa? Formula-formula salah. Saya pakai titik koma, sedangkan bahasa Inggris pakai koma kan gitu. Selalu saudara ketinggalan beberapa detik gitu loh. Oke ya, caranya mengubah begini, saudara-saudara. Saya kecilkan dulu layar-layar saya. Oke, kok nggak muncul lagi di bawah nih? Di bawah itu ada Windows ya, Wan? Saya nggak muncul nih, nggak. Oh, ini dia nih. Ada Windows, kemudian ada saya tarik harusnya nih ya. Windows ada gara-gara apa ini? Setup apa sih? Lupa saya. Kan pindah tempat nih jadinya. Setting apa tuan? Setting, bisa ketik ini Pak, language. Sekali Pak. Ya betul. Region language-nya dirubah, region dan language-nya dirubah menjadi Indonesia. Region, saudara cari region, regional, region. Rubah itu jadi semuanya ya, semuanya saya harap mengubah dari pojok ini. Saya menunya lari ke kanan, saya juga bingung kenapa nih lari ke kanan. Jadi nggak keluar seperti biasanya. Udah keluar balik. Yes. Setting, iya keluar setting. Ya, keluar kotak hijau. Terus kemudian pilih, kalau nggak salah apa nih, dia di bawah. Time and language ya. Time and language. Waktu dan language, ada speed, ada region. Ada region. Nah, regionnya itu diganti dengan Indonesia. Ada region. Regionnya Indonesia. Language-nya juga Indonesia. Oke. Region terutama. Ya. Sip. Aan. Dan teman lainnya yang belum? Ada yang kesukaran? Ada yang kesukaran men-setting Indonesianya? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Eka, Pak. Eka. Eka Juliati. Wajahnya nggak kelihatan, Kak. Eka 12. Eka, silakan, Kak. Yang region saya udah setting Indonesia, Pak. Tapi yang bahasanya nggak ada bahasa Indonesia, Pak. English semua.
Mosok sih. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Nanti akan yang penting region sama ya udah region aja. Yang penting region. Region itu akan membuat dia menjadi aneh juga itu komputermu. Komputermu apa? Apa namanya si Eka? Eka ini komputernya Windows 10, Pak. Windows 10, 210. Iya, Eka ya. Ya, saya belum pernah nemuin masalah itu, Kak. Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Tapi yang jelas saudara udah berusaha regionnya di Indonesia kan gitu kan? Kak. Kok bengong? Oke. Iya, Pak. Englishnya itu Australia, Austria gitu, Pak. Gak ada. Iya, ke bawah. Ke bawah nanti Indonesia. Seret ke bawah. Indonesia tuh agak ke bawah. Urut abjad itu. Nggak ada. Kesian. English buka kurung yang Indonesia ini ya, Pak. Ya, saya nggak melihat ya apa yang sudah tampilkan, tetapi biasanya Indonesia itu ada. Karena negara kita sudah diakui ya. Diakui, yang pinter banyak gitu. Oke. Pak, izin menanggapi, Pak. Oke, siapa nih mau bantuin saya? Aan, Pak. An, silakan An. Ya, mungkin di settingnya itu kan ada dua, Pak. Ada region format, Pak. Nah, yang regionnya mungkin ada kali Indonesia. Tapi yang region formatnya nggak ada. Oke, memang region di atas ada dua ya, region, country or region, dan region format Indonesian. Itu di region formatnya nggak ada? Yang di region formatnya, Pak, yang nggak ada, Pak. Ya wis lah. Saya nggak bisa komen. Ya udah kalau nggak ada ya wis. Yang penting regionnya Indonesia, mudah-mudahan nanti kan si Eka nanti saya pantau ya, Kak. Kalau apakah kamu format regionnya, saya tanya nanti apakah dia sudah titik koma apa koma gitu ya nanti ya. Saya ingin dengar laporannya. Oke, semuanya selesai? Selesai? Oh, masih ada. Silakan yang lainnya. Saya tapi bukan setting itu, Pak. Saya Siapa namanya? Nama dulu. Aisyah. Aisyah. Nomor berapa Aisyah? 3, Pak. Oh, nomor 3. Oke, sekarang Aisyah. Silakan. Pak, tanggal saya berantakan, Pak. Hah? Iya. Di tanggal yang ini, yang data ini, yang impor data. Oh, yang tadi? Iya. Impor. Oh, kenapa? Apa yang terjadi kok berantakan? Yang atas udah sama, tapi yang kolom 16-nya tetap angka. Jadi angkanya tuh saya mulainya dari 1/13/99. Harusnya kan 13/1. Tapi dia selalu munculnya satunya duluan. Ya itu tadi. Anda mungkin terbalik tadi waktu awal. Mungkin nggak terbalik tadi? Ingat nggak? Waktu impor tadi. Udah saya coba impor ulang pakai MD ya, Pak, tadi. Hah? MDY? Date-nya DM-nya atau pas impor data? Oh iya, Monday year. Ya betul, MDY. Ya, betul. Saya udah coba impor pakai MDY juga, hasilnya tetap kayak gitu. Udah saya setting pakai yang format cell, yang DD, MM, sama YY masih kayak gitu juga, Pak. Oke, berarti itu bukan tanggal itu. Bukan tanggal. Berapa banyak yang seperti itu? Kamu format coba. Lumayan banyak sih, Pak. Jadi selang-seling gitu. Oke. Oke, ini kasus nih ya. Ini kasus. Saya tanya kepada yang lainnya, semuanya sekelas ini. Yang diceritakan Aisyah barusan, adakah yang mengalami? Oke, nggak ada Aisyah. Jadi ini kasus mengalami yang, oke, ada. Aisyah nengok-noleh ke atas. Siapa tuh Aisyah? Kamu noleh-noleh ke kanan tuh siapa tuh? Ada orang. Oke, hal ini hanya dialami oleh Aisyah. Nanti secara apa namanya? Saya ingin Aisyah munculkan datanya, khusus ya, nggak usah ganggu
ini, kelas ini nanti saya tanya khusus Aisyah, ya, Oke, supaya Pak. kelas ini lancar ya. Oke. Oke, Pak. Jadi saya Aisyah, Iya, Pak. karena cuma kamu sendiri ini kasus. Tapi kalau banyak itu ada apa gitu. Oke, sekarang kita mau yang kedua. Silakan sheet baru lagi ya. Sheet baru lagi. Ya, sheet baru, impor lagi data, get data from file, kalau yang 6 orang from legacy wizard from text. Jadi sekarang yang DOS. Data kedua, import. Sama seperti tadi, silakan saudara kerjakan sampai masuk. Ya, delimited. Ini pakai tab, betul. Bukan semikolon. Ya, karena data yang ini adalah cukup pakai tab. Next. Ini teks. Kemudian ini adalah MDY. Ini adalah teks. General ini saya biarkan dia salah. Finish. Oke. Lihat. Yang kedua ini penjualannya salah nih. Kenapa? Karena kasusnya tadi saya tidak membetulkan dia, tidak mendefinisikan dia titik komanya ya, dan mepet kiri. Silakan saudara tes dengan sama dengan is number false. Jadi bukan angka, ini teks. Ya. Sama dengan is number. Jadi ada yang salah pilih nih. Jadi kita salah pilih ya. Ada dua cara untuk betulkan impor ulang. Yang paling gampang impor ulang. Atau kita benahi. Kalau ini bisa dibenahi. Kalau tanggal nggak bisa dibenahi ya. Kalau tanggal betul-betul masalahnya gawat itu. Karena betul-betul kalau salah definisi MDY, DMY itu betul-betul fatal. Tapi kalau ini bisa dibenahi. Contoh, ya, ini kolom D, semuanya kolom D. Tolong perhatikan. Ya, saudara di sebelah kanan, paling kanan itu home, ada yang namanya replace. Ya, find and replace. Ya, replace. Jadi diganti. Kita akan menjadi ganti koma jadi titik, titik jadi koma. Tapi tidak boleh langsung, harus lewat something. Pertama adalah kita ganti titik jadi huruf A, kita jadi koma jadi titik, yang ketiga huruf A jadi koma. 3 langkah, harus 3 langkah, nggak boleh 2 langkah. Jadi, find what, titik, replace with huruf A. Gitu. Pak, kenapa huruf A, Pak? Saya sukanya Z. Silakan. Ya, silakan. Huruf apapun Anda silakan. Yang jelas jangan titik, jangan koma. Jangan angka, nanti nyampur dengan yang lain. Pokoknya huruf, sehingga dia nggak nyampur dengan yang lain. Pak. Replace all. Pak. Oke, ada yang salah. Kenapa? Nah, itu nanti kalau A-nya dirubah, yang penjualannya nanti juga berubah, Pak. Tulisan Oh, penjualan. itu hanya judul nggak ada, kalau judul nggak signifikan ya, nggak signifikan. Kalau judul nggak signifikan, nanti justru ada banyak judul yang kita buang. Ini barusan kok saya salah ya? Kayaknya harusnya koma, Pak. Hah? Koma dulu ya. Koma. Karena dari koma ya. Oke, koma dulu, salah jadi koma jadi huruf A, terus hanya 2 ya. Oh, ini nggak ada titik tadi. Saya takut ada titik. Oke, nggak apa-apa. Terus koma
koma jadi huruf A, titik jadi koma, terus huruf A jadi titik gitu ya. Oke, ini. Karena di koma didulukan. Koma. Jadi huruf A, replace all. Yes. Dan 2.400. Oke, yang berikutnya lagi adalah titik. Titik jadi koma. Replace all. Titik jadi koma. Nggak ada titik. Oke, yang terakhir adalah huruf A jadi titik. Titik. Replace all. Yes. Nah, langsung dia mepet kanan dan true. Langsung true. Ini cara akal-akalan. Tapi boleh ya, boleh untuk membetulkan yang kita impor. Nggak salah gitu. Daripada impor ulang. Jadi pilihan, saudara impor ulang atau membetulkannya. Judulnya kacau, Pak. Oke, nggak ada not material ya judul itu. Saudara betulkan sekarang juga nggak masalah. Penjualan gitu kan. Oke, yang COGS lakukan sendiri. Yang COGS Pak, izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Kevin dulu, Pak. Kevin. Ilyas. Iya, yang mau nanya Ilyas. Kevin, Pak. Hah? Kevin terlebih dahulu, Pak. Kevin? Halo, Pak. Mana Kevin? Suaranya orangnya nggak kelihatan. Saya, Pak. Oke, Kevin Alfian Nur, 14. Silakan, Kevin. Tadi, Pak, sebelum yang rename kan, Pak, saya coba filter yang tesnya, Pak. Yang ke bawah. Nah, ternyata walaupun kita pakai koma, ada yang hasilnya true, Pak. Jadi itu gimana ya, Pak? Oh iya, itu yang tadi, yang di bawah, yang spasi-spasi. Yang spasi-spasi. Iya kan, tapi di bawah. Waktu true ini, nilainya ada, Pak. Dan lebih banyak daripada yang spasi-spasi tadi. Oh, gitu. Oke ya. Oke. Anda mengingatkan saya, sebetulnya ada yang sudah benar, sekarang jadi salah ya? Iya, Pak, setelah diganti jadi titik, Pak. Oke, saya double klik dulu, saya cek, jadi salah dia. Harusnya gitu kan, Vin? Iya, filter, kemudian jadi salah dia. Oh iya, ini ada. Ya, hati-hati emang, jadi false dia. Lihat. Ya spasi yang tadi, Vin. Oh, ini ada 475. Oke, kalau ini saudara yakin 48575 ya betulkan saja. Ini menjadi false ya. 485 apa is number gitu. Koma ya? Kok jadiin koma? Betul? Itu karena yang belakangnya dia nggak... Anak belakangnya, Pak. Enggak sih, Pak. Iya, Pak. Cuma dua dia. Kenapa? Saya ganti koma jadi titik. Barusan saya kembalikan ke titik, ke koma. Tadi kan hasilnya titik gini ya. Itu karena tadi kan koma, Pak. Iya. Nah, koma kan 0 di belakang koma kan nggak kehitung, jadinya hilang. Habis itu diganti titik, jadinya dia nggak kebaca kalau itu angka, Pak. Oke, sekarang saya kembalikan aja ke semula. Kalau itu. Jadi memang membetulkan itu bukan tugas kita ya. Bukan tugas, tapi diimpor ya. Ini impor. Impor harus benar. Betul. Ya, ini ketelitian jadinya. Dan yang lainnya spasi, itu. Oke, terima kasih Kevin. Ada yang berikutnya yang nanya siapa tadi? Ilyas ya? Ilyas gimana? Nanya apa? Sudah terjawab, Pak. Tadi itu tentang kalau diganti seperti itu malah nolnya malah hilang gitu aja, Pak. Oke, jadi usul saudara sebaiknya impor ulang aja ya? Iya, Pak. Lebih aman.
Biar Mas lebih yakin daripada Ya. manually kayak gini. Iya, makasih. Ya. Memang impor ulang. Tetapi ada kalanya kita udah terlanjur jalan itu, udah jauh. Aduh, kok ini ya gitu lah. Nah, saudara harus milih gitu. Ini kan baru satu langkah ya, jadi impor nggak apa-apa itu. Oke, itu adalah pilihan ya seperti itu. Oke, good, Kevin dan Ilyas, makasih. Ada yang lain nanya? Kak, saya Udah benar. Bella. Aisyah. Siapa yang nanya? Bella mau Oh ya, ada Bella. Bella, silakan Bella. 10. Ini Pak, tadi kan pas kita impor datanya itu yang di .txt itu kan angkanya ada koma ya Pak. Dan untuk memisahkan ke kolom-kolom itu kan yang dibaca koma. Apa koma yang di angka itu kok nggak kebaca gitu Pak? Waduh, pertanyaannya gawat ya. Kenapa koma yang di angka itu nggak kebaca? Maksudnya gimana nih maksudnya nih? Saya nggak paham nih. Misalkan kita import data nih Pak. Terus yang di langkah kedua itu kan kita memilih apa yang memisahkan kolom gitu. Oh iya, pemisahnya adalah koma. Kenapa koma pemisah itu nggak terbaca gitu ya? Iya. Kan tadi waktu delimiternya adalah koma kan? Kenapa koma itu nggak dibaca ya? Itu kehebatannya Excel mendefinisikan koma itu adalah koma pemisah gitu loh, bukan koma data. Excel itu. Jadi kita harus ya nggak tahu itu, hebat aja Excelnya bisa membedakan mana koma data, mana komanya angka gitu. Komanya pemisah data dan komanya angka asli gitu. Saya nggak bisa bercerita, tapi saya angkat topi aja ke Excel gitu. Gitu ya. Paham ya? Oke, Bella, makasih. Yang lainnya? Pak, ini saya tadi udah coba impor lagi. Siapa ini? Aisyah. Hah? Aisyah belum. Oh, udah tadi udah nanya ya. Oke, ya, silakan. Yang tanggal tadi saya udah coba impor ulang lagi pelan-pelan. Udah benar Pak akhirnya. Kamu membuat saya deg-degan aja, kenapa ini? Oke, kesalahannya ngaku dong. Kenapa salah apa tadi? Kayaknya ada beberapa yang sempat nggak saya keganti jadi MDY Pak. Jadi tetap DMY. Oke. Tapi tadi akhirnya saya coba lagi buat ganti MDY, jadi udah bisa Pak. Oke, makasih Aisyah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saya lewati yang model data. Data ketiga tuh udah sekarang saya modelnya fixed width ya, fixed width. Oke, silakan kita mulai dari sheet ketiga. Data. Get data. From text. Fixed width yang pertama. Fixed width yang pertama. Import. Yes. Fixed width yang pertama ini kita perhatikan. Ya, si Excel langsung nebak itu fixed width. Padahal kan seperti tadi pintarnya dia menemukan koma sebagai pemisah, dia juga sekarang bisa menemukan fixed width gitu sebagai pemisahnya. Oke, kemudian datanya adalah ini. Next. Nah, langkah ini, kalau fixed width itu pemisahnya nggak jelas, yang misah kita, manusia yang memisahkan. Contoh sekarang, ada garis-garis halus ini adalah garis pemisah. To create break line, ya, klik desired position. Letakkan di posisi Anda manapun. Anda meletakkan di sini, ini ada, tuh, silakan. Untuk delete di break line, double klik. Silakan klik-klik, garis itu hilang. Atau digeser ya. Drag bisa. Oke, sekarang kita lihat, kita memerlukan ada di sini. Terus ini tampaknya harus kita buang. Kalau uang itu selalu dipepetkan kanan.
Jadi jangan saudara membuat uang itu ada uang di sebelah kirinya ya. Kita nggak jelas panjangnya angka itu berapa, nggak tahu, tetapi selalu mepet kanan kalau angka. Terus ini PTA BC ini namanya panjang, iya sampai sini saja tadi, asli sampai sini. Terus ini ada tanggal ini. Ada tanggal ini tampaknya. Ya harus dipisahkan. Nah, seperti itu. Ya. Ada tanggal, kolom kedua, kolom ketiganya spasi, kolom keempatnya itu customer, selalu mepet kiri, kalau teks selalu mepet kiri, kalau angka selalu mepet kanan. Nah, itu adalah kreativitas, tolong berhati-hati ketika kita memisahkan ya. Kita memisahkan, tolong berhati-hati. Karena begitu kepotong, salah tempat kepotong, atau tadi di sini, saudara nggak pisahkan, ini jadi satu, nanti di Excel susah gitu misahinnya. Susah, jadi harus sekarang kalau mau memisahkannya. Next. Kolom pertama adalah teks. Kolom kedua adalah tanggal. Tanggalnya apa ini? MDY apa DMY? Sekarang DMY ya. MDY lagi. Iya, betul kan? MDY kan? MDY lagi. Ya. Mons. MDY lagi, Pak. MDY lagi. Kolom ketiga itu spasi, buang saja. Do not import. Kolom keempat teks, tentunya saudara hafal itu. Kolom kelima general, angka. 6 angka. Terakhir itu tidak perlu diimpor, buang saja. Nah, di sini kita beralhamdulillah karena angka-angkanya itu nggak ada titik koma, maka dia aman-aman saja. Aman-aman saja ya, seperti itu. Finish. Yes. Oke. Yes, selesai. Ya, home. Sesuatu yang gampang ya seperti ini. Terus selanjutnya egoisnya, saudara mau kasih koma ya sekarang pasang aja koma di sini. Nah, ini general, ada koma, sekarang pasang tuh. Ya, langsung ada komanya. Itu udah pasti teks. Saudara mau cek is number, silakan nanti akan ketemu mana-mana data yang salah. Kalau ujian sering gitu ya, pertanyaan, cari data yang salah. Munculkan data yang salah. Jadi is number, is tag itu diperlukan sekali. Sekarang masalah impor nih masalah. Oke. Ini adalah impor yang pertama. Oke, saya pindah sheet berikutnya, impor yang kedua untuk fixed width. Fixed width data, get data from text, fixed width, data yang kedua, gampang ini masih. Nanti yang ketiga yang agak susah ya. Import. Sama. Ya, mulai agak susah. Mulai agak susah. Kenapa? Ada judul. Ada judul. Gimana cara misahnya? Judulnya jangan, ya judulnya ada 9 baris loh ini. Judulnya ada 9 baris. Jadi judulnya itu nggak usah dihiraukan ya. Oke, next. Nah, itu adalah usulan dari apa namanya? Excel. Ya. Ini segini ditutup. Ada yang dibuang. Ini apa nih? Ya. Quantity dibuang, kuantitinya. Iya, terus ya saya berpikir seperti itu. Tahu salah, nggak mungkin lah salah. Kolom pertama kosong, kolom kedua adalah kode, kolom ketiga spasi, kolom keempat itu adalah uraian, berikut adalah kuantiti, kemudian ada rupiah, rupiah yang pertama adalah unit per cost, dan total cost berikutnya. Ini ada koma, titik koma,
Ya, tolong perhatikan nanti apakah kita perlu ubah dia. Next. Itu ada advance ya. General. Pertama, buang. Kedua, teks. Pak, angka ini teks, bukan angka ya. Kenapa? Karena kita memerlukan angka 0 di depan. 01 itu. Jadi kalau kita sebut dia sebagai general, nanti hilang angka 0 di depannya itu. Angka 0 di depannya itu diperlukan. Jadi dia definisikan sebagai teks. Berikutnya, ini adalah buang. Berikutnya adalah teks. Yang keempat, aluminium adalah teks. Dan ini general, general, general. Yang terakhir, buang. Sekarang kita harus definisikan, definisinya adalah sebagai pemisah desimal adalah titik. 1000, separatornya ada nggak situ ya? Kalau ada juga pasti koma lah, nggak mungkin titik juga. Oke. Finish. Oke. Yes. Ini datanya. Pak, judulnya hancur, Pak. Ya nggak apa-apa. Judulnya hancur, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan memilah judul-judul ini. Ya, caranya saya akan ketiga dulu supaya judul-judul ini bagaimana cara yang paling gampang membuangnya. Jangan satu-satu ya, di blok, klik kanan, delete. Waduh, lama sekali, capek deh. Nanti kita lakukan dengan yang ketiga saja. Pak, ini komanya sebaiknya ada, Pak. Oke, kalau komanya aja kan gampang, tinggal dimunculkan komanya. Kok nggak bisa? Oke, seperti itu ya. Lihat, kita mau berapa koma sih? Biasanya 2 di belakang koma, unit per cost. Ini juga gitu. Kita munculkan 2 unit di belakang koma. Ya, seperti itu ya. Itu adalah rupiah-rupiah yang mungkin bisa muncul yang saudara ingin lakukan. Lebih indah. Oke, berikutnya. Yang terakhir, sebelum saya istirahat, kita istirahat dulu ya 10 menit supaya, tapi nggak puasa semuanya. Data. Yang terakhir ini get data. Legacy wizard. Teks. Yang terakhir, yang paling rumit, import. Ya, fix width, next. Yes, kita lihat ada 12 baris itu yang judul semua. Kemudian kita pindahkan, kita potong. Saya sudah melihat data ini sangat hafal karena berulang kali saya menjadi bahan ajar saya. Jadi ini VK ini hanya 2 huruf, ini kode voucher, voucher keluar, voucher masuk, dan MM ya, ada isinya VK, VM, dan MM. Hafal banget sih saya. Terus kemudian uangnya ada debit kredit. Debit kredit ya, ingat. Terus kemudian terakhir adalah sisa. Kalau uang kembali selalu dimepetkan ke kanan ya batasnya. Mepet ke kanan. Next. Pertama buang. Kolom berikutnya adalah kode teks. Kolom berikutnya spasi buang. Kolom keempatnya adalah VKVM, itu teks. Setelah VKVM itu dibuang. Setelah itu
kode 003232. 00 di depannya diperlukan. Jadi teks, bukan angka. Setelah itu dibuang. Nah, itu tanggal. Cari angka 13 ya, jangan sampai 13 tampaknya di kiri. Nah, ini adalah tanggal dulu, date dengan tanggal dulu, yaitu DMY. Betul, DMY, sudah DMY. Setelah itu buang, dan terakhir, bukan terakhir, ini adalah teks. Dan berikutnya ada dua buah itu adalah general. Dan ini terbalik ya, kembali ini koma titik ya. Terbalik ini model Inggris, jadi harus titik, desimal separatornya adalah titik, thousand separatornya adalah koma. Ya. Oke. Ya, kemudian finish. Ini terakhirnya bukan general dong, nggak usah diimpor. Yang terakhir tuh dibuang ya, setelah general kemudian dibuang. Ya, impor. Oke. Yes. Masuk dia. Kita lihat tanggalnya sudah masuk. Saya selalu perhatikan tanggal karena tanggal itu begitu salah. Begitu salah tanggalnya, saudara harus impor ulang aja pokoknya. Nggak ada apa namanya? Ambon. Kalau lihat rupiah, kalau udah mepet kanan, aman gitu ya. Udah mepet kanan dia aman. Tapi kalau misalkan saudara impor dia mepet kiri, nah ada yang salah gitu ya. Kenapa kok rupiah nilai-nilai itu mepet kiri? Oke, sebelum saya perlu istirahat nggak sih? Saya pikir enggak ya. Saya pikir tadi istirahat, makan, minum, mau puasa kok. Impornya selesai semuanya, tetapi ya di fixed suite ini ada masalah besar. Ya, ini belum selesai untuk fixed suite. Kenapa? Karena judulnya ini ada 12 halaman, 12 baris judul. Yes, 12 baris judul. Dan itu judulnya ada di 50 kali. Ini ada 50 halaman, ada 50 kali 12. 600-an kalau nggak salah. Atau 6.000-an. Baris yang nggak berguna. Kenapa nggak berguna? Karena udah kepotong-potong dia. Contoh lihat saldo AW ini di bawah nih, saldo AW. Apa itu saldo AW? Saldo awal kan? Dokumen. Apa tuh dokumen? Dokumen dong. Terus apa lagi yang dipotong-potong? Anggal cetak. Nah, ini udah hancur. Jadi intinya adalah dia sudah hancur. Dan untuk pengolahan lebih lanjut memang tidak diperlukan. Oleh karena harus dibuang. Harus dibuang. Oke, berikutnya. Cara membuangnya. Yang paling gampang. Saya sudah sediakan penjelasan di sini. Ada 3 cara menghapus judul. Jadi menghapus judul ini pada fixed suite ya terjadinya. Terjadinya hanya pada fixed suite. Dan fixed suite yang pertama itu nggak ada judul. Judulnya hanya 1, aman. Fixed suite kedua dan ketiga terjadi seperti ini. Dia pakai sort, pakai filter. Yang paling gampang filter. Sortnya saya nggak ajarkan. Nanti coba di rumah. Kalau saudara mau coba-coba silahkan ya. Silahkan. Oke, filter. Ya, saya akan filter 1, filter 2. Silakan kembali ke sheet 5. Sheet 5 ini saya copy dulu. Copy. Create copy, letakkan di paling akhir. Supaya ketika 2 proses, dia 2 kali. Sekarang saya pakai yang pertama, sheet 5 yang pertama. Filter. Ya, sudah? Hidupkan filter. Hidupkan filternya. Lihat, di setiap baris ada filter. Ini salah nih, filternya harusnya di paling atas nih. Blok aja deh, di blok. Filter. Udah aman.
Jadi filternya udah di atas sekarang. Di baris nomor 1. Yang menjadi filter, pilih kunci ya filter key, ya cari kunci yang paling sedikit variasinya. Jangan yang banyak. Oke, yang paling sedikit variasinya itu adalah kolom B. Kolom B. Kenapa? Yang betul itu cuma 3 kemungkinan. VK, VM, MM. Saya sudah lihat. Nanti kalau saudara ingin memfilter itu ya, tanggal itu variasinya luar biasa. Kode dokumen juga luar biasa banyaknya. Apalagi uraian. Waduh, banyak banget. Apalagi nilai. Ini variasinya luar biasa. Nah, yang paling sedikit adalah A atau B. A itu adalah kode, pasti juga banyak, tapi kolom B yang paling sedikit. Oke, B. Sortnya B. Pertama adalah kita klik, kita filter ini, select all-nya dibuang, tampilkan hanya VK, MM, dan VM. MM, tampilkan hanya MM. MM-nya dicontreng, VK, dan VM. Hanya 3 model datanya. 3 model jenis voucher. Kalau sudah 3 model dicontreng, VK, MM, dan VM ya. MM-nya ada di tengah, urut tuh. Sort. Oke, masuk. Selesai. Muncul dia. Ini hanya data tanpa judul. Baru kemudian saudara blok, ya, blok. Blok sampai selesai. Tolong diblok seluruhnya, jangan sampai lebih. Blok hanya hasilnya saja, kalau nggak salah 9.000 dia. Oh ini, tapi barisnya 14.000 ya. Karena masih ada judul. Judulnya di mana tuh? Judulnya tersembunyi. Filter itu hanya menampilkan apa yang kita inginkan. Blok, iya. Copy. Blok copy. Kemudian kita buka sheet baru, hasilnya, kopinya di paste ke sini. Ya, selesai. Tinggal datanya saja, judulnya sudah hilang. Kecuali baris pertama tadi ya, itu masuk ikut judul. Silakan dirapikan. Nah, ini adalah hasil dari filter kita. Hasil dari filter. Jumlahnya berapa? 9.251 baris. Awas, cara kedua harus sama ya. Jumlahnya adalah 9.251 baris. Pak, 9252, iya, tambah judul di atas tadi ya. Ini loh, 9.251. Tolong saudara catat, barisnya hasilnya adalah segini. 9.251. Baris data. Pak. Oke. Siapa yang nanya? Siska, Pak. Hah? Siska, Pak. Tunggu saya cari wajahmu. Mana, Rizka? Saya, Pak. Oh iya, sebentar. Oke, Rizka. Pak, saya jumlah selnya Siska ya. Siska 26, Siska. Oke, Siska. Jumlah selnya cuman ini, Pak. 7.450, Pak. Pasti kamu tadi tidak tiga-tiganya dicontreng. MM, VK, VM. Ada 3 jenis data ini loh. Saya tulis di sini warna kuning. Jadi contreng ketiga-tiganya ini Siska. Ya, jenis datanya MM, VK, VM. Oh iya, Pak. Saya lupa MM, Pak. Nah, M-nya agak ke atas ya, agak ke atas. Oke, ini adalah barusan yang koreksi kita terhadap Siska. Oke, makasih Siska. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa lagi?
absen 5 Pak, Andri Husin. Oke. Saya heran kok nggak muncul. Andri Husin, 5. Silakan Andri. Iya Pak. Tadi misalkan import datanya itu misalkan kita nggak di blok apa misalnya di bagian FK-nya itu nggak terpisah Pak, tapi gabung dengan angka selanjutnya itu bagaimana ya Pak untuk filternya Pak? Oke. Soalnya tadi saya nyoba yang di GJ. Iya Pak. Oke, ngerti saya. Jadi kolom B dan kolom C gabung ya? Iya Pak. Jadi ya nggak ada cara lain, saudara harus impor ulang. Karena datanya salah, jadi bentuk formatnya salah, Andri. Jadi ketika saudara memisah-misahkannya tadi pakai garis saudara itu salah, sehingga ada gabungan data yang seharusnya dipisah menjadi gabung atau terpotong, saudara tidak ada cara lain selain harus impor ulang. Ya, baru setelah yakin, baru saudara buang judul-judulnya. Paham, Andri? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Tapi Pak. ini berita gembira buat semuanya. Saya ngajar ini udah berapa puluh tahun ya, 16 tahun. Itu saya pernah ngeluarkan ini di ujian. Ternyata berat banget bagi saudara, bagi mahasiswa saya. Jadi yang impor data pakai judul ini mungkin ya 95% nggak keluar lah. Ya nggak keluar. Berat memang berat. Tapi gini ya, jangan remehkan ini. Nanti ketika saudara kerja, saudara ketemu hal-hal seperti ini. Jadi ketika sudah kerja, nanti nggak ada tempat nanya loh. Saudara harus bisa nanya ke ketua kelas ya. Apa mau ke saya? Boleh aja sih nanya saya kalau saudara nggak malu. Atau panggil saya sebagai tim ahli, nanti saya digaji di sana. Tapi gitu ya, nanti saudara ketika kerja, saudara ketemu hal-hal seperti ini. Ya. Contohnya, ini aslinya, data ketiga ini, aslinya kan di kertas kan? Betul nggak? Saudara coba buka coba. Data ketiga itu hasilnya print di kertas. Ya, print di kertas. Yang kemudian dipindahkan menjadi print di file, print file. Jadi kita bisa loh ngeprint itu bukannya ke kertas tapi ngeprintnya ke file. Bisa. Saudara nggak perlu printer, ngeprintnya ke file. Nah, itu kemudian data tadi diberikan kepada kita. Laporannya saya print ya, mungkin user saudara, teman saudara. Iya, laporannya udah jadi tuh print, tapi nggak usah pakai kertas. Oh, itu ada 5.000 baris, 5.000 lembar, 10 rim. Waduh, boros banget. Saya kirim aja pakai file ya. Oke. Udah saudara terima berupa file, ya, TXT, udah print, masuk komputer kita. Gitu, nggak usah risau. Terima saja gitu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Andri sudah bertanya, menggugah yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya ya, tentang sheet 5 tadi. Permisi Pak. Oh, masih ada yang nanya? Iya Pak, mau tanya Pak. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam Pak, karena jadi nggak stabil koneksinya. Apa iya, yang nggak on? Kameranya Pak, nggak bisa on cam kamera karena sinyalnya kamera agak... Saya kok Pak. Saya oh iya. Terus nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Siapa namanya? Aulia Pak. Nomor pira Aulia? 8 Pak. 8. Oke, silakan Aulia. Kemarin saya waktu PKL di kantor itu pernah kayak gini Pak. Tapi text to column gitu Pak. Yang nanti misal dibisahkannya pakai hashtag atau pakai hashtag yang nanti jadi baris gitu. Nah itu perbedaan signifikannya apa ya Pak? Soalnya selama ini kalau ngolah dari teks tuh pakainya teks to column, nggak impor kayak gini Pak. Cara yang modern, kamu pakai komputer berapa? Pakai komputer model mana? Yang baru ya, yang baru itu enak banget. Nggak pakai tradisional klasik kayak gini. Dia langsung masuk ke data kita gitu, nggak usah dipisah-pisahkan, nggak usah digaris-garis, langsung masuk. Khusus buat fixed width, hancur, nggak bisa dia. Fixed width itu bisa tetapi repot banget. Jadi ada
JSON, ada film, ada banyak tipe file ya, bukan teks. Bukan teks. Tapi sebaiknya saudara ketika minta file, kalau saya ya selama ini mintanya teks. Apalagi ketemu admin. Wah, Min, saya mintanya teks ya. Oh, beres katanya gitu. Admin pasti paham. Tapi zaman modern, semakin modern, ini variasi file itu macam-macam. Ada. Saudara bisa lihat data, get data ini ya. Tuh, ada Azure, macam-macam nih. Tuh, database, macam-macam ya. Ada file juga ada JSON, XML, macam-macam file ya. Jadi semakin tidak klasik, semakin mudah. Ya, semakin mudah. Mudah-mudahan saudara nggak punya masalah nanti. Yang punya masalah tuh rata-rata yang fake width berjudul. Yang punya masalah. Baik Pak. Soalnya kemarin dari data itu Pak, dari data kuesioner gitu Pak. Tapi jadi hancur gitu pertamanya filenya. Jadi harus hancur? Maksudnya jadi apa? Nggak terbentuk sebagai kolom-kolom yang terpisah gitu Pak. Jadi harus itu dipisah-pisahin. Tapi kemarin tuh pakainya text to column. Tapi mirip-mirip yang tadi sih Pak. Jadi kayak diatur apa general atau teks atau tanggal gitu-gitu Pak. Berarti lebih gampang kalau sumber data awalnya teks ya Pak? Iya, teks. Teks itu paling enak. Dan bagi saya dan bagi dosen-dosen kan kita nanya-nanya. Ini kemarin kami rapat ya sampai 3 jam untuk berdebat soal ini karena banyak dosen baru yang membawa gaya baru dan mereka membawanya adalah 365 dan 2019. Mereka begitu kita sodorin klasik, justru mereka yang bingung. Kan gampang sekarang itu. Iya, kalau nggak pakai judul, udah masuk langsung. Tapi kalau ada judulnya, gimana? Iya ya, betul ya. Iya, selama ini saudara berhadapan dengan data yang judulnya satu baris di atas. Enak, langsung masuk gitu. Nah gitu. Jadi mudah sekali. Nanti saya pertontonkan ya betapa mudahnya masuk kalau dia dengan wizard yang baru seperti itu. Tapi kalau misalkan ketemu yang susah, udah balik teks aja. Balik teks, saudara pisahkan satu dia kan kuesioner ya, tentunya satu huruf gitu kan? Satu huruf maka iya, Pak. insya Allah bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, di mana kamu itu? Di Bapeda, Pak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul. Bantul, orang Bantul ya. Iya Pak, karena di bagian data, jadi kemarin banyak banget ituin data pakai Excel, pakai pivot dan lain-lain gitu Pak. Ya, pengalaman saya itu pengalaman berharga banget. Saudara nanti bekerja, letakkan dimanapun, saudara sudah matang dengan data. Jadi saya mengibarkan orang dengan berkecimpung data itu orang dapur. Orang yang tukang masak. Jadi orang tukang masak itu pandai masak, pasti ditaruh dimanapun orang seneng gitu. Temennya pasti seneng. Teman kerja saudara pasti seneng. Taruh di pemasaran, seneng ya. Teman-teman di pemasaran pasti, aduh ada orang dapur datang gitu ya. Tapi kalau pemasaran yang biasanya cuma mejeng-mejeng taruh di dapur, orang dapur ini pasti marah. Nggak bantuin masak, mejeng aja kerjaannya kan gitu. Terbalik ya. Pengalaman saudara berharga banget. Oke, ngoceh aja. Saya lanjutin ini tadi Pak. Yang belum. Terima kasih Pak sekali lagi. Oke, sama-sama. Aulia ya barusan ya? Halo? Iya Pak, Aulia Pak. Oke, makasih udah saya catat. Oke, jadi yang berikutnya adalah terbalik ya. Terbalik. Jadi kita filter dulu. Filter, mana lagi filternya? Home. Find. Filter. Oke, filternya dihidupkan. Ya. Ini adalah data kopian. Kopiannya yang tadi, yang saya copy, yang masih ada judulnya. Kemudian di kolom B kita filter, dibalikkan sekarang. Yang
semuanya dimunculkan kecuali MM, ya, kecuali MM, VK, dan VM. Kecuali. Jadi yang 3 ini justru yang tidak muncul. Oke. Nah, yang muncul ini judul semuanya. Yang muncul ini semuanya judul. Terbalik kalau tadi kan data. Nah, sekarang diapain judul ini? Dihapus. Blok aja semuanya. Nggak usah cari-cari ke bawah, udah aja blok aja, pojok kanan, pojok kiri atas blok. Del. Oke, saya undo dulu. Blok seluruhnya. Enggak, tadi nggak sampai bawah ya. Blok. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Bukan del ya, klik kanan, delete. Yes. Bedanya apa? Kalau del itu dia menyisakan sel kosong. Sel yang bekasnya tadi isinya hilang tapi menyisakan tempat kosong. Kalau klik kanan delete itu betul-betul hilang dan naik ke atas. Ya, ini sudah klik kanan delete dan ini sudah hasil. Coba saudara lihat barisnya ada 9.251 enggak? Yes, betul ya, 9.251. Yes, sama. Cara yang pertama atau cara kedua itu terserah saudara. Yang jelas adalah membuang judul itu mudah. Yang jelas saudara perhatikan tuh datanya, kodenya apa sih? Sehingga difilter nanti saudara hanya mendapatkan datanya. Sampahnya dibuang. Seperti ini. Nggak usah khawatir. Itu yang ketiga tadi ya, masih ada sheet berapa tadi? Sheet 4 tadi yang. Nah, ini saudara kerjakan sendiri di rumah. Gimana cara membuang judul ini? Sheet yang sudah saudara impor ini. Saya nunggu pertanyaan, sembari nunggu pertanyaan, saya mau siap-siap memotret saudara, mengisi mengisi portal dan lain-lain. Monggo silakan kalau mau nanya. Saya matikan dulu ya. Intinya, karena potret saudara supaya muncul wajahnya semuanya itu perlu di stop dulu share screen. 217-an, Mbak. Iya, memang itu masih ada judulnya. Oh, itu oke, pertanyaan saya. Iyo nggak dapat 9.000, judulnya sudah dihapus. Proses hapus judul sudah belum? Judulnya cuma 1 baris, Pak. Oh, enak aja. 1 baris. 12 baris judulnya. Tolong perhatikan itu. Akhirnya saya show lagi ya, Ini saya show screen lagi. Saya share screen lagi. Saya share screen lagi. Oke. Pas. Mana tadi impornya? Ini ya, 5. Ini, oke, saya undo di sini. Nah, nih. Ini inputnya. Inputnya itu berapa? Banyak banget. Ini setiap 12 baris, dia judul nih. Tuh. Mas. Iya, Pak. Ternyata tadi yang judulnya ke head, Pak. Jadi nggak kira judulnya cuma 1 baris gitu, Pak. Oh, jadi akhirnya gimana? Kalau tapi ke hide, jumlah
barisnya itu tetap Pak. Kolomnya itu tetap 14 ribuan Pak. Oke, kalau gitu saudara-saudara adalah ketika saudara ngeblok, ya di blok, nih sekarang munculkan select all, kecuali judul ya, kecuali judul. Jadi MM-nya dibuang, nggak muncul. VK, VM-nya dibuang, ini dibuang. VK tidak muncul, MM tidak muncul, VM tidak muncul, 33 muncul ya, 33-nya data tidak muncul. Ini hanya judul doang ini sekarang. Semuanya hanya judul saja nih. Kemudian saudara blok seperti itu. Ya, siapa barusan Andri Husin. Terus saudara membuang ini, klik kanan delete. Jangan del. Paham? Kalau saudara pakai klik kanan, pakai del, ini ada tombol delete di sini, tombol del. Kalau blok ini, terus tombol di keyboard saudara ada del gitu. Itu nih, itunya masih ada. Apa namanya? Sampahnya ini tuh 12 baris tuh masih ada, di bawah juga masih ada, tuh spasinya masih ada, paham nggak? Oh iya Pak, ini udah sampai 9.251 ya Pak? Iya, kalau seperti ini sampahnya rumah kuburannya masih ada dan jumlahnya masih 14.000. Kalau saudara pakai delete, tombol delete, ya caranya adalah klik kanan delete. Seperti ini, blok, klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Nah ini, delete ini akan hilang betul-betul. Ini betul-betul. Dan dia naik ke atas. Kuburannya itu hilang. Paham? Kita saudara lihat tuh. Ya, baris 1 sampai 12, yang tadi tempatnya judul, kuburannya judul, sekarang sudah hilang, naik ke atas. Itu bedanya antara tombol delete sama klik kanan delete. Ya, itu kebiasaan saja, faktor kebiasaan karena biasanya kita mudah mau dari tombol delete aja del gitu. Ya tampaknya beda kalau klik kanan kalau pakai del di keyboard ini dia isinya hilang tapi kuburannya apa rumahnya, jangan kuburan kok nggak enak. Rumahnya digusur tapi rumahnya masih ada gitu. Tanahnya masih tanah kosong. Oke, paham? Andri? Baik, Pak. Sudah sama, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan-pertanyaan berkualitas kayak gini saya suka nih, karena bagaimanapun yang malu bertanya itu banyak. Orang-orang yang gengsi. Stan gitu loh. Kan hafal banget saya. Oh, seumur hidup lah bergaul sama orang stan, pernah punya anak buah stan banyak ya, teman stan banyak dan anak buah stan juga banyak gitu. Jadi saya tahu banget itu tipikal budaya kita ya, yang salah. Jadi saya selalu bilang itu salah. Gitu. Pak, ini kan terbentuk dengan nggak sengaja Pak. Bapak sih sekolahannya pakai sistem DO, jadi kan kami minder. Gitu. Enggak tuh, saya nggak minder tuh. Saya tetap merasa pinter, merasa ganteng, merasa pokoknya merasa apa nggak kalah sama yang lain gitu. Ya, jangan minder dong. Kemarin waktu saudara PKL, saudara dihormatin atau dibully? Ayo saya tanya, dihormati apa dibully? Hormati, Pak. Masa dibully? Dihormati, Pak. Dihormati. Dielulukan, Pak. Dilulukan, wah hebat banget. Saudara aja yang minder. Biasa aja, Pak. Biasa aja, ada yang biasa aja. Tapi jangan minder ya. Tetap normal. Kita sama-sama makan nasi. Normal saja, nggak usah minder. Jangan sombong. Juga nggak bagus kalau sombong. Ya, netral sama gitu. Sama yang lain. Walaupun nanti saudara ketemu tamatan UI, tamatan UGM, langsung S1, umurnya sama saudara. Seumur lagi. Dia langsung S1, langsung pangkatnya lebih tinggi. Minder, oh jangan. Belum tentu. Saudara masih bisa sekolah lagi, kita kejar dia.
Ya, lihat 10 tahun yang akan datang. Begitu dia males-malesan, kita lewati dia. Gitu. Begitu dia sombong, kita lewati dia. Sudah, itu adalah pengalaman pribadi saya. Udah, yang namanya melewati orang itu udah sering banget ya gitu. Nggak sombong sih, tapi ya gimana? Kalau saya dibully, saya disepelekan, saya tidak marah, tapi dalam hati saya akan bekerja jauh lebih bagus dari dia. Saya akan bekerja jauh lebih rajin dari dia. Yang ngebully saya, yang menghina saya gitu. Dan akhirnya betul, atasan-atasan melihat kita, oh ternyata dia lebih bagus ya. Dia bagus ya, dan itu akan membuat karir kita naik. Saya udah ngomong PLN, sudah kan ya? PLN. Oke, ada lagi yang mau nanya atau kita tutup? Aulia mau nanya lagi, tanya udah bergerak-gerak kepalanya. Enggak, Pak. Tidak ke HP, Pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya mau lihat wajah satu-satu. Pak, saya mau nanya. Siapa nih, siapa? Siska, Pak. Siska lagi 26 ya, Siska. Iya, Oke, Pak. silakan, Siska. Tadi Pak, ini Pak, di angka di debit saya itu nggak ada yang angka tergedenya itu 18, sekian gitu, Pak. Debitnya di kolom F ya? Iya, Pak. Terus kenapa? Tapi tadi saya lihat punya Bapak itu ada yang sampai jutaan gitu, Pak. Kok kalau gitu kamu motongnya salah kali tadi. Potongnya, kan saya katakan kalau angka, motongnya batasnya di sebelah kanan. Kirinya jangan dikasih batas. Kirinya itu ya pepetkan ke ini, keterangan ini, pepetin aja gitu. Jangan berasumsi, oh ini paling-paling 1M. 1M itu berapa huruf? 9 ya? 9 huruf, saya kasih 9 aja lah. Gitu. Jangan. Kita nggak tahu dia ratusan M atau jutaan M. Gitu. Jadi jangan dibatesin angkanya. Tapi yang kanan itu rata. Yang kiri nggak usah dibatesin. Ya, kayak kredit ini nih, kalau ini kolom G nih. G itu batas terkirinya ya kolom F paling kanan. Gitu tadi. Angka bahaya banget, itu bahaya banget. Saya ini bercanda. Saudara, ya mau nggak gajinya, nanti saudara punya gaji ya, ditambah 1 angka, 0. Taruh di depan atau taruh di belakang maunya? Pasti saudara bilang taruh di belakang. Jangan mau taruh di depan, nggak ada nilainya. Jadi intinya adalah, kembali, angka-angka ini itu bukan main, nggak ada batasnya gitu loh. Sebetulnya ada batasnya sebetulnya sih dalam ilmu komputer, angka yang terpanjang itu 18 digit. Tapi saya nggak tahu terakhir ini mungkin udah naik. Dulu ketika saya programmer, angka terpanjang, susunan angka terpanjang itu 18. Tidak termasuk koma ya, tidak termasuk koma. Gitu. Itu pernah menjadi diskusi, kalau itu tetap 18, maka dia artinya adalah berapa miliar? Berapa triliun itu. Suatu saat mentok tuh. Indonesia uangnya mentok. Makanya Indonesia berniat untuk memotong 4 angka ke depan ya. Pernah nggak dengar? Uang 10.000 akan dijadikan 1.000. Pernah dengar nggak? Sri Mulyani akan... denominasi ya, Pak? Bukan denominasi. Namanya sunring ya. Namanya sunring. Itu dalam ilmu ekonomi ada. Namanya sunring. Yaitu merejus nilai yang tadinya 10.000 jadi Rp1 gitu. Itu ada dalam, itu mengurangi. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya nilai kita jadi tinggi. Kalau ngomong Rp1 dekat-dekat dolar kan, $1 dan Rp1 dekat-dekat tuh, berdekatan nilainya. Enggak sekarang $1 nilainya 15.000. Kalau nanti $1 dekat Rp1 gitu. Itu manfaatnya. Tapi bahayanya, luar biasa.
Kenapa akan terjadi sedikit kacauan? Karena uang Indonesia RP itu akan RP baru apa RP lama? Yuk digaji berapa? Saya digaji 100. Oh, 100 RP baru apa RP lama gitu. Ya kan? Kalau saudara digaji RP 100 tapi RP lama, mau nggak? Kan nggak mau lah. Jadi intinya ada sedikit kekacauan sosial, bukan kekacauan angka, tetapi kekacauan sosial. Kemudian secara de facto, menurut negara yang pernah melakukan itu, pasti ada inflasi. Inflasinya besar. Inflasinya meledak. Jadi yang kita kan lagi menekan inflasi selalu di bawah 10% setiap tahun. Dijadikan itu pasti nanti meledak, tiba-tiba 100% gitu ya. Nah, kita Indonesia pernah melakukan Sunring, pernah tahun 65. Rp1.000 jadi Rp1, pernah. Jadi kamu belum lahir, saya aja masih kelas berapa? Kelas 4 SD itu kalau nggak salah. Ya, 65, saya kelas 4. Ya, bapak saya dulu pamer uang itu, nih uang baru nih gitu ya, saya ingat. Rp1, Rp2 gitu. Yang tadinya uang dia 1.000, 2.000, sekarang Rp2 dia pamer gitu. Saya ingat banget. Dan saya tahu kejadiannya, dan kemudian begitu saya kuliah, saya baca, iya namanya Sunring, bahayanya, manfaatnya ada, tapi juga berbahaya. Indonesia berani nggak? Lagi deg-degan, pengen tapi nggak berani. Belum berani. Takut inflasinya itu, takut inflasinya meledak. Jadi Bu Siti ya, nama menteri kita siapa? Bu siapa sih menteri kita? Menteri agak keuangan. Hah? Bu Sri Ya, Bu Menteri itu masih nggak berani. Tapi sebetulnya dia pengen banget tuh rupiah dengan Amerika sejajar. $1 equal dengan Rp1. Wah, bangga banget kita. Negaranya bangga. Saudara pernah nggak mendengar di Afrika sana $1 sama dengan nilainya 15 juta uang Afrika. 15 juta uang Afrika. $1. Itu kan bayangin aja. Dia tukar uang sekarung, dapatnya selembar dolar gitu. Kan nggak ada. Kayaknya gengsinya turun negaranya gitu ya, seperti itu. Nah, ini apa namanya, di sisi komputer memang menguntungkan karena akan dipendekkan angkanya. Kemarin tadi kalau 18 menjadi angka maksimal akan pendekkan, tetapi kembali komputer kan nggak pusing ya. Mau 18 kayak mau 10 kayak komputernya kan nggak pusing. Jadi bagi komputer nggak ada manfaatnya, bagi manusianya bermanfaat. Komputer nggak pusing, Excelnya nggak pusing. Excel nggak pernah pusing, orang dia nggak makan nasi. Jadi Excelnya mah santai-santai saja. Gitu. Oke, saya pikir saya sudah menjawab pertanyaan Siska. Sis, udah ngerti kan? Iya Pak, salah saya Pak. Oke, PR ya. Ini saya ngasih PR ya waktu kemarin ya. Iya Pak, ada Ya, PR, oke. Pak. Tempatnya nanti ya, sore saya kirim. Tempat ngirim PR nanti sore saya kirim. Setelah saya ngajar kelas berikutnya, tempatnya sudah sediakan, hanya belum saya umumkan. Kalau salah deadline-nya besok ya. Iya, kebanyakan seharusnya ya hari ini harusnya selesai itu, tapi oke deh. Ada yang kesukaran, diskusilah dengan yang lain. Nggak ada yang sukar. Yang jelas adalah ada yang nanya, Pak, kenapa kok nggak sama sih Pak kolom auditi dengan kolom auditor? Ya nggak harus sama. Auditi itu kerjaan orang lain, auditor kerjaan kita. Justru kita harus menemukan mana yang berbeda gitu. Tugas kita lah sebagai auditor menemukan mana yang beda. Nanti step berikutnya baru kita menemukan, memperbaiki kenapa dia begitu. Itu tahap 2 ya, tahap 2. Tahap kedua, memperbaiki kesalahan dia. Tapi tahap 1 adalah menemukan dulu, menemukan kesalahan. Oke, saya sudahi. 5 menit lagi.
pertemuan kita. Terima kasih pertemuan ini. Pertemuan berikutnya hari Rabu pagi. Kita sudah sampai yang lebih rumit. Dan pelajari ya, tolong yang sudah kita pelajari ini dibuka lagi, dicoba lagi. Jangan puas hanya bertemu sekali dengan saya. Saudara harus belajar, coba lagi. Kunci keberhasilan mata kuliah TABK adalah latihan. Oke, saya tutup pertemuan ini. Sampai Pak, jumpa. izin bertanya boleh, Pak? Masih ada yang nanya. Siapa? Terkait Serina, Pak, terkait tugasnya tadi, Pak. Serina, oke, Serina belum nanya. Tugas yang semalam, Pak. Silakan. Jadi itu kan, Pak, ada 2 sheet jurnal. Jurnal yang dipakai itu 2019-nya atau yang jurnal X, Pak, untuk sumnya nanti, Pak, di ujinya itu, Pak. Jurnal, maksudnya jurnal cuma satu. Hasil auditi sama hasil ini. Kan yang mau diuji sama kami, Pak, itu jurnal kan, Pak? Iya. Kan hasilnya. Jadi kan ada kolom uji debat, uji kredit ya? Iya, Pak. Uji debat, uji kredit itu adalah memperbandingkan debatnya auditor dengan debatnya auditi. Berarti kami buat itunya dulu kan, Pak, neracanya dulu dari jurnal. Nggak usah. Dari si jurnal. Langsung saja itu dibandingkan kolom debat sama kolom debatnya auditor sama debatnya auditi. Dibandingkan kalau benar, kalau sama saudara bilang sama, kalau salah bilang salah. Atau selisihnya sebutkan di situ, kurangi saja selisihnya berapa gitu loh. Kalau dia 0 muncul 0, kalau sama muncul 0, kalau selisih muncul angka. Paham nggak? Di debat kredit auditor. Angka debitnya itu dari mana, Pak? Angka debitnya? Debit. Angka kolom debit. Kolom debit. Nah, saya mesti pindah ke sana nih. Oke, saya nggak pakai itu ya. Di auditi kan ada debit kredit kan? Iya, Pak. Di auditor ada debit kredit kan? Iya, Pak. Nah, debitnya auditi dengan auditor dikurangkan. Hasilnya letakkan di audit debat. Pengecekan debat. Kalau dia 0 berarti sama. Kalau dia ada angka selisih, berisi angka berarti beda. Paham? Tapi kan, Pak, yang dari soal Bapak itu kan, yang kolom debitnya masih kosong. Berarti angka kolom debit itu kita dapat dari mana ya, Pak? Yang angka kolom debit untuk auditor. Oh, itu kan saya 3 cara. 3 cara. Ada dengan data consolidate, ada dengan pivot, dengan sum if. Iya, Pak. Nah, itu kami ngambil angkanya dari sheet di jurnal 2009 atau sheet jurnal X, Pak. Oh, ada sheet jurnal X? Ada, Saya 2009 aja deh. Ada 2, Pak. Perasaan saya 2009 deh. Ada 2009 sama jurnal X juga. Jurnal X itu apa tuh? Saya nggak tahu. Isinya mirip. Kayak ada uji tahun buku gitu sih, Pak, mirip. Tapi ada uji tahun buku. Jadi ada udah nggak usah, itu aja yang asli aja. Yang asli aja. Ya, Pak? Yang asli aja. Saya kan, mungkin ketambahan itu mungkin. Iya. Yang asli aja mungkin. Oke, Pak. Oke. Paham ya? Terus, ya, Pak. Terus, Pak, mau nanya lagi, Pak. Oke. Kan yang di pivot itu, Pak, saya pakai pivotnya. Dan jadi pas di pivotnya itu ternyata ada akun yang lebih, Pak. Jadi ada akun yang nggak ada di neracanya auditi. Tiba-tiba muncul. Mungkin saja terjadi. Jadi kalau itu terjadi terus adanya di tengah-tengah, saudara harus luruskan luruskan yang auditinya diturunkan supaya sama. Harus sama sejajar. Persis. Baik, kalau pivot dia nggak bisa digerak-gerakan kan, pivot itu udah kaku. Maka yang auditinya lah ditambah-tambah. Kalau misalkan ada tambahan akun yang muncul tiba-tiba ya nyasar lah, akun salah gitu, akun liar atau apapun namanya gitu ya. Silakan.
Tapi yang jelas harus diperbandingkan dengan yang sama. Nggak boleh nggak sama. Ada beberapa orang dari kelas lain itu menambahkan ya di jurnal di kolom auditor tuh ditambahkan satu kolom lagi nama akun sama dia. Ditambahkan supaya kelihatan banget sama atau nggak samanya, ditambahkan satu kolom sama dia nama akun. Itu kan nggak ada kan sekarang? Iya, Pak. Nah, ditambahkan nama akun, di sebelahnya kode akun. Caranya ngisinya ya pakai VLOOKUP. Dapat. Jadi lebih indah memang lebih indah. Ada beberapa teman sudah menjalankan begitu. Wah, ini bagus, lebih ya wawasannya lebih luas lah. Saya menilainya seperti itu karena dia ingin betul-betul sempurna ya dengan ada nama akun. Itu oke, saya suka dengan itu. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau saya mau perbandingkan debit sama kredit harus dengan akun yang sama ya, harus dengan akun yang sama. Debit dengan debit, kredit dengan kredit, tapi dengan akun yang sama. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, sudah ya, saya tutup ya, udah waktunya. Udah waktunya kan? Belum ya, sampai jam 10 ya? Oh, alah, masih lama. Makanya kok nggak bel. Oke, sampai saya pikir. Oke, nanya terus. Masih lama kok. Sayanya aja yang terburu-buru. Oke, nanya terus. Silakan. Pelajaran hari ini juga boleh loh tuh. Pelajaran hari ini menarik sebetulnya. Saya hanya supaya sama dengan yang kelas 11 yang kemarin itu, maka saya berhenti di sini. Validasinya saya ngajarin baru isnum is number tadi kan. Isnum is number. Saudara saya suruh belum ngecek ke VLOOKUP, dengan VLOOKUP belum segala macam. Padahal itu juga penting. Jadi input ini harus kita cek, bukan bisa. Kita harus cek satu demi satu validitas datanya. Yang hasil input kita masukkan ke data kita ini, impor ini harus kita cek validitas satu demi satu. Dan itu akan kita perdalam pada pertemuan berikutnya. Perdalam ya, bagaimana mengeceknya satu persatu data itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sudah saya siapkan dan soalnya adalah soal-soal tahun lalu, bahkan ada soal ujian yang kita coba. Oke. Nggak ada lagi. Saya kecepatan kali ya ngajarnya ya. Makanya kok cuma 2 jam selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah banyak. Banyak. Nggak ada lagi? Ya udah bubar ya. Oke, kalau nggak ada lagi sampai ketemu lagi minggu depan. Stop share.